Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan One Piece. Semua orang bisa belajar, tapi tidak semua orang bisa mengajar. Ya, semisal kalian dengar sedikit kalimat tadi, kita bakal teringat lah soal sosok guru ya kan? Sosok yang disebut sebagai pahlawan yang jasanya itu selalu ada hingga sepanjang masa guys. Begitu juga nih di serial One Piece, ada juga karakter yang juga berperan sebagai seorang mentor atau guru. Menarik. So, di kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian semua untuk ngebahas lah para guru terbaik yang ada di serial One Piece. Oh ya, kenapa sih aku bisa kepikiran konten ini? Ya, karena saat nemuin ide ini guys, itu bertepatan di tanggal 25 November nih yang kita peringati sebagai Hari Guru Nasional. Nah, semisal update-nya nanti di hari yang meleset ya, maklumin aja lah ya guys. Karena kan membuat konten itu memang harus melalui beberapa rangkaian ya yang membutuhkan waktu. Ya udahlah ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke pembahasannya guys. Let's go! Oke, pertama kita buka dulu nih dengan sosok yang pernah menjadi pembimbingnya Zoro, sekaligus mengenalkan Zoro soal ilmu berpedangan duniawi. Yap, dia adalah Koshiro, guru Zoro sekaligus ayah dari Kuina. Tanpa dia, mungkin Zoro nggak bisa nih punya kekuatan berpedang seperti sekarang. Dia memang terkenal mahir dalam berpedang, kita lihat aja lah bakat dari keturunannya, Kuina, yang mampu membuat rekor mengalahkan Zoro hingga 2000 kali banyaknya guys. Koshiro ini membentuk sebuah dojo yang menjadi tempat berlatihnya Zoro, Kuina, beserta anak-anak dari desa Shimotsuki yang lainnya juga nih berlatih di sana. Hingga sekarang, dia itu masih sehat dan masih aktif mengajar ilmu berpedang guys. Meski nggak tahu sih seberapa kuatnya di dalam bertarung ya guys, tapi melihat bagaimana dia bisa mendidik sosok seorang Zoro yang ahli berpedang, tentu kualitasnya sebagai guru nih patut banget untuk diperhitungkan. Gak cuma ilmu pedang dan pedang keluarga Wado Ichimonji aja nih yang dia punya, tapi dia juga punya kata-kata bijak yang gak kalah memotivasi guys. Dalam mengajari Zoro, Koshiro ini pernah mengingatkan Zoro kalau ilmu pendekar maupun pedang terbaik bukanlah mereka yang bisa memotong apapun, tapi keinginan seorang pendekar untuk menggunakan pedangnya agar bisa melindungi orang yang berharga dalam hidupnya, itulah yang jauh lebih penting. Dan kita bisa lihat sosok Zoro yang mana tuh meski jadi tukang nyasar ya kan, tapi semisal menyangkut orang yang berharga bagi dia, ya Zoro gak akan segan-segan untuk mengangkat pedangnya. Next, berikutnya guys adalah Zeff, yang merupakan ayah angkat sekaligus guru yang takkan pernah terlupakan kebaikannya oleh Sanji. Zeff memiliki julukan Red Leg, karena setiap setelah pertarungan ya, kaki Zeff ini selalu meninggalkan bercak darah. Sekilas, Zeff memang punya sifat yang kasar dan hobi marah-marah, tapi di balik itu semua guys, dia punya hati nurani yang baiknya itu minta ampun. Yap. Dia adalah orang yang paling anti melihat orang kelaparan, makanya dia begitu menghormati makanan apapun yang terjadi. Yang juga memotivasinya nih sebagai koki. Kemampuannya dalam memasak bisa dibilang menjadi salah satu yang terbaik. Dalam pertarungan, dia memberitahu bahwa tangan adalah aset yang berharga, khususnya bagi seorang koki. Ilmu bertarungnya dengan kaki, terus kehebatan memasak untuk menjadi seorang koki, ini menjadi ilmu yang begitu mahal guys untuk Sanji. Tapi selain itu, ada lagi nih ilmu penting yang masih dipegang oleh Sanji hingga detik ini guys. Sampai-sampai Sanji itu mempertanyakan hati nuraninya guys. Seolah tuh dia melanggar ilmu ini, yaitu ilmu menghormati wanita. Bentuk kekerasan apapun gak layak untuk diberikan kepada seorang perempuan, sekalipun itu cuma kata-kata kasar guys. Karena itu dia tuh enggan memperkejakan perempuan di Bharati. Prinsip ini juga dipegang nih oleh Sanji yang sangat menghormati perempuan. Gelut oke, nurani oke, masak juga mantep banget. Nah, Zeff ini memang mentor ya, pas lah untuk Sanji. Next, ketiga ada Dr. Kureha. Ya, dia merupakan sosok mentor dan ibu angkat lah ya bisa dibilang ya guys, bagi sosok rusa kecil imut kesayangan kita semua, Chopper. Sebelumnya Chopper nih ikut dengan Dr. Hiluluk, namun dengan menyisakan kepedihan yang sangat mendalam karena penyakitnya Hiluluk harus meninggal dunia guys. Nah, selepas itu, Chopper dirawat oleh Kureha. Nggak cuma sekedar ngerawat, tapi Dr. Kureha ini juga memberikan semua yang dia punya, kayak perihal dunia medis, kedokteran, dan obat-obatan kepada Chopper. Oh iya, Dr. Kureha ini juga sempat diklaim nih guys, sebagai penyihir karena penampilan dia yang nyentrik ya, nggak suka juga dipanggil tua kan. Padahal dibalik itu semua, Kureha ini sangat terampil jika berbicara soal ilmu kedokteran. Hal inilah nih yang diturunkan kepada sang murid, Chopper guys. Hingga kita bisa lihat gimana hebatnya Chopper dan banyaknya jasa dia bagi bajak laut Mugiwara. Meski kelihatan gak peduli dan memuji cuma sekali-kali, tapi Dr. Kureha ini sangat menyayangi Chopper guys, layaknya putra sendiri. Oh yo guys. Oke, kita lanjut ke guru terbaik berikutnya guys, yaitu Monkey D. Garp, si aki-aki kuat yang jadi kakeknya Luffy.
Ya, semisal bicara soal Monkey D. Garp, kita udah paham lah tentang sebutan yang melegenda kepada dia, yaitu pahlawan angkatan laut, karena sederet prestasi gemilang di masa mudanya kan. Nah, saat ini Monkey D. Garp ini menjabat sebagai Vice Admiral, dan sampai kapanpun katanya tuh dia nggak mau naik pangkat sebagai Admiral. Sebagai seorang kakek, Monkey D. Garp ini sangat memperhatikan cucunya. Sayang aja nih, dua cucunya kelewat bader ya kan, dan pilih jalan yang berbeda untuk menjadi seorang bajak laut. Selain dari itu, Garp juga patut diperhitungkan guys soal ilmunya dalam mengajar dan mengorbitkan talenta muda yang berpotensi banyak berperan di angkatan laut pada masa mendatang. Dengan tangan dinginnya, Garp ini bisa membuat sosok Kobe dan Helmeppo menjadi sosok yang sangat berbeda setelah time skip. Terutama Kobe sih, dia jadi bagian dari Sword yang juga diangkat sebagai kapten angkatan laut ya kan. Siapa sangka sih, anak penakut yang ditolong Luffy di awal cerita ini bisa berkembang begitu pesat guys. Nggak menutup kemungkinan sih Kobe akan menjadi ancaman tersendiri bagi Luffy nantinya. Oke, kita lanjut lagi guys. Masih dari om-om keluarga D, yaitu Monkey D. Dragon. Nah, dia diketahui sebagai ketua dari organisasi yang dikenal sebagai ancaman terbesar pemerintah dunia, yaitu Revolutionary Army. Sebagai ketua, jelas gak cukup bagi Dragon ini untuk sekadar memimpin guys. Tapi di saat yang bersamaan, dia ini harus memberikan ilmu bertarungnya kepada mereka yang bisa berkembang. Apalagi kita tahu sendiri kalau para anggota Revolutioner itu punya banyak kekuatan yang unik-unik banget kan. Maka ada kemungkinan kalau Dragon ini membimbing mereka semua untuk menggunakan kekuatannya dengan tepat demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Untuk contoh jelasnya adalah Sabo. Yap, sebelum memakan merah-merah Nomi sekalipun guys, Sabo ini udah cukup kuat mengingat dia bisa bertarung dengan tangguh demi memenangkan sayembara yang diadakan Doflamingo kan. Nah, ciri khas lain dari Dragon juga bagaimana karismanya dan ketenangan yang selalu dia tunjukkan nih, termasuk ketika mendengar kabar burung yang terkait dengan kematian Sabo. Dragon menegaskan kepada seluruh anak buahnya untuk tenang terlebih dahulu dan membuat strategi nih untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Next, keenam, ada juga nih sosok yang pernah melatih Zoro ketika time skip. Dia adalah sang pendekar pedang terbaik saat ini guys, Draco Mihawk. Yang meski belum diperlihatkan kekuatan dia sepenuhnya sih, tapi kita udah nggak usah meragukan lagi lah ya gimana kemampuan berpedangnya yang dengan pisau doang gitu bisa menang lawan Zoro guys. Tapi siapa sangka dia mau mengajari Zoro yang ingin merebut julukan Mihawk sebagai pendekar pedang tersebut. Di awal, Mihawk ini emang menolak sih permintaan Zoro untuk menjadikannya sebagai guru berpedang untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi setelah melihat bagaimana Zoro yang mau membuang harga dirinya di depan sosok yang akan menjadi musuhnya di masa depan, Mihawk akhirnya mau untuk mengajari Zoro. Dan hasilnya kita bisa lihat kan, gimana perkembangan yang luar biasa dari seorang Zoro usai berlatih mati-matian dengan Mihawk di Pulau Kuraigana. Ini menurutku menarik aja sih gimana Mihawk secara nggak langsung sebenarnya dimana dia tuh seolah menyiapkan binatang buas yang akan menyerangnya di masa depan guys. Maka dari itu, terlepas dari semua pemikiran tadi ya, Mihawk seolah nggak peduli sih dan mengakui potensi maupun tekad Zoro yang nggak boleh disia-siakan. Baik proses maupun hasil yang didapat Zoro, ini terbukti guys, membawa Zoro sampai ke titik ini. Titik yang membuatnya itu lebih kuat lagi dan lagi, sampai Kaido pun kagum tentang gimana Zoro yang tanpa sadar melapisi serangannya dengan Houshoku Haki. Oke, kita next guys. Best sensei yang bakal kita bahas berikutnya adalah Heracles. Dia ini adalah prajurit yang tinggal di hutan Greenstone, Boyne Archipelago guys. Ya, meski nggak banyak lagi dari scene kemunculan dia saat ini, tapi kita nggak boleh lupain sosok yang satu ini guys. Karena kenyataannya dia adalah mentor dari Lord kebanggaan kita di seluruh lautan One Piece. Siapa lagi kalau bukan God Usopp. Meski pertemuan mereka tuh berawal dari ketidaksengajaan kan, karena Usopp yang terlempar oleh kekuatan Kuma, dan Heracles lah yang mau menjadi guru untuk Usopp. Pelajaran yang diberikan itu sangatlah berharga guys, karena dia mengajari Usopp untuk menembakkan Pop Greens yang bisa memunculkan berbagai serangan menarik dengan memanfaatkan berbagai tumbuhan yang beragam. Dan kita bisa lihat gimana Usopp menjelma menjadi sosok yang tembakan ketapelnya itu makin akurat, dan dengan serangan yang begitu variatif tentunya. Maka dari itu, jasa Heracles ini nggak boleh dilupakan mengingat gimana dia itu punya kesempatan mengajar God Usopp. Wow. Oke, kita lanjut ke berikutnya guys. Berikutnya kita membahas Tom. Ya, julukan dari orang ini tuh bukan main-main karena dia dikenal sebagai seorang ahli kapal terhebat di dunia guys. Terlebih dia adalah orang di balik pembuatan kapal satu-satunya yang diketahui pernah ke Lautale, yaitu Oro Jackson, kapal bajak laut Roger guys. Namun sayang seribu sayang nih, dia harus meninggal karena dieksekusi oleh pemerintah dunia. But Tom emang orang yang luar biasa, sampai kapanpun dia tetap bangga menjadi orang yang membuatkan kapal untuk Roger. Semangat terus dedikasi serta kalian ya dalam membuat kapal,
yang kembali diteruskan oleh dua muridnya guys, Iceberg dan Frankie. Nah, untuk Iceberg di Water 7 dia tuh sangat terkenal karena keterampilannya dalam membuat atau memperbaiki kapal. Apalagi Frankie, sosok insinyur di balik kapal luar biasa yang menjadi kebanggaan bajak laut topi jerami, Thousand Sunny. Belum lagi prinsip yang dia tekankan kepada kedua muridnya bahwa mereka, si pencipta kapal, haruslah yang menjadi orang yang paling mencintai kapal itu sendiri. Oke, terakhir kita tutup deretan guru terbaik tadi dengan nama Silver Relic. Ya, dia merupakan orang kepercayaan Roger serta menjadi salah satu manusia spesial yang berhasil mencapai Pulau Locktail. Sebagai tangan kanan Roger, jelas kekuatan Relic jauh lebih kuat dari kekuatan rata-rata bajak laut lainnya. Aku pribadi aja, ya kayak masih geleng-geleng gimana dengan gilanya dia itu berenang menelusuri pulau guys. Meski bukan pemakan buah iblis ya, tapi kekuatan Relic ini terletak pada kemampuannya yang sanggup menguasai ketiga haki. Di usianya yang udah gak lagi muda, dia tuh masih mampu meladeni pertarungannya dengan Kizaru. Dan sebagai sosok seorang legenda ya, Relic itu udah menunggu Luffy berkat cerita dari Shanks dan percaya kalau Luffy akan menjadi sosok yang membawa banyak perubahan. Karena itu, dia tuh gak segan-segan mau mengajari Luffy selama 2 tahun dengan semua kekuatan dan ilmu yang dia bisa. Kehebatan Relic dalam menghajar patut kita apresiasi guys. Kita tahu kan gimana sifat Our Bagasencho yang ampun-ampunan banget. Tapi itu nampak sih bukan masalah buat Relic, karena dia punya metode untuk menyesuaikan sifat Luffy. Dan hasilnya kita lihat gimana Luffy after time skip aja udah punya aura yang berbeda. Dan juga kemampuan Luffy menggunakan 3 haki menjadi lebih matang sampai Luffy bisa menggunakan Gear 4-nya. Itu karena salah satu faktor didikan sang guru, Silver Relic guys. Oke, jadi itu dia deretan guru terbaik di One Piece versi kita. Mana yang jadi favorit kalian guys? Atau kalian mau nambah list lagi nih? Ya wes, boleh, monggo. Oke, mungkin segini dulu aja konten kita kali ini. So, see you again next time. Adios, Karabelo, stay safe everyone. Salam Animania.